Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 30 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul direndahkan orang. Saudara, saya menilai dunia hari-hari ini penuh sekali dengan orang-orang yang saling menyakiti dan saling merendahkan. Bahkan hal itu terjadi di tempat-tempat yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya seperti apa Pak Pendeta? Misalnya di dalam keluarga. Di dalam keluarga seharusnya tidak ada sikap merendahkan atau menghina. Tetapi faktanya banyak dalam lingkungan keluarga sikap-sikap, perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain. Contohnya saudara, suami merendahkan istri, istri merendahkan suami, suami menyakiti istri, orang tua merendahkan anak-anak, dan anak-anak menyakiti orang tuanya. Bapak Ibu, ini fakta bahwa dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang menyakiti dan merendahkan. Bahkan tidak hanya dalam keluarga saudara, tetapi dalam pelayanan pun saya mendapati ada banyak pelayan-pelayan Tuhan saling merendahkan, saling menyakiti, saling menyerang satu dengan yang lain. Bapak Ibu keluargaku, kenapa hal ini terjadi? Saya menilai saudara ada beberapa faktor orang saling merendahkan. Mungkin karena imannya yang tidak sungguh kepada Allah. Kedua, hatinya keras. Ketiga, mungkin karena ada kesombongan rohani. Dan yang keempat, mungkin saudara ada kerusakan dan kebobrokan moral yang harus dibenahi dalam dirinya. Bapak Ibu, Ayub 30 ayat 1 yang tadi saya baca, Ayub merasakan bagaimana dia direndahkan oleh orang-orang yang lebih muda. Dia ditertawakan dalam penderitaannya. Bahkan dia dianggap setara dengan orang-orang yang paling rendah, bahkan binatang sekalipun. Bapak Ibu, kondisi seperti ini jangan sampai membuat kita lari dari Tuhan. Kondisi seperti ini ketika kita direndahkan oleh orang lain, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh, lalu kita melakukan tindakan kejahatan, tindakan yang tidak benar, sehingga pada akhirnya Tuhan tidak dimuliakan. Pagi ini saudara, saya mau katakan, kalau kita direndahkan oleh orang lain, mari lakukanlah keempat hal ini supaya kita bisa menerima berkat mujizat Allah. Yang pertama saudara, pada saat kita direndahkan oleh orang lain, yang pertama, jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya, faktanya kita direndahkan. Ya, faktanya orang menyakiti kita. Tapi jangan biarkan itu masuk dalam pikiran kita, sehingga muncul hal-hal yang negatif dan kita melakukan hal-hal yang arogan. Mari firman Allah berkata, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan seterusnya. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Keadaan mungkin boleh merendahkan kita, keadaan boleh menyakitkan kita, tapi jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang menyakitkan. Pikirkanlah, penuhilah pikiran kita dengan hal-hal yang mulia yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua saudara, mari belajar mengingat rencana Allah. Saudara, orang boleh merendahkanmu, orang boleh mengutukimu dengan kata-kata kutuk yang melemahkan iman kita. Tapi mari taruh dalam hatimu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan rancangan itulah yang mematahkan kutuk-kutuk orang lain. Yang ketiga saudara, jangan terbawa intimidasi. Jangan terintimidasi dengan tuduhan-tuduhan negatif dari orang lain. Bapak Ibu, iblis kerjaannya mengintimidasi, membuat kita lemah, membuat kita marah. Tetapi orang-orang yang mengerti firman Allah, ketika dia direndahkan, dia tidak membiarkan dirinya terintimidasi, tapi dia ambil keputusan untuk bangkit dan semangat menatap hari depan yang lebih baik. Yang keempat saudara, mari imani perkara-perkara besar
pasti terjadi dalam diri kita. Ada amin keluargaku. Ini keempat hal yang penting yang harus kita kerjakan pada saat kita direndahkan orang lain. Imani bahwa ada perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat menjalani hidup ini sekalipun orang merendahkan kita. Ingat, rancangan Tuhan lebih besar daripada orang lain rancangkan kepada kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.